Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan gulai kikil yang enak banget. Ini aku siapkan kikilnya sebanyak 1 kilogram ya. Fluffies bisa pilih kikilnya yang gendut-gendut, jadi nanti biar lebih enak. Kemudian kita potong-potong, motong-motongnya agak besar-besar ya, biar nanti kelihatan itu lebih menul-menul gitu. Kita akan potong semua. Kalau sudah selesai dipotong, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah, baru setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan, ada di sini kita pakai bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian ada cabai keriting merah, ada kunir. Kemudian di sini ada jahe, ada kemiri, dan juga ada merica. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Jangan lupa nanti beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan untuk memasak. Di sini aku akan memasak menggunakan wajan atau wokpan dari Revan ya. Kemudian aku di sini bukan cuma punya yang wokpan, aku juga punya yang satu lagi, ini fry pan. Kemudian selain ada wokpan dan fry pan, aku juga punya panci juga. Ini juga dari Revan, jadi lengkap. Nanti kalau misalnya habis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, sekarang kita beri sedikit minyak, kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada 1 batang serai, kemudian ada daun jeruk, ada daun salam, ada kayu manis, ada kembang peka, ada kapulaga, kemudian ada laos, ada cengkeh, dan juga ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan aduk lagi, kita akan tumis sampai bumbunya benar-benar harum banget. Di sini Fluffies nggak usah khawatir lengket ya, karena wajan ini benar-benar anti lengket. Jadi nanti Fluffies bisa lebih hemat minyak untuk memasaknya. Nah, kalau bumbunya sudah harum banget dan sudah agak kering teksturnya ya, baru kita akan masukkan kikilnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Setelah itu baru nanti kita akan tambahkan santan. Ini aku pakai santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Ini aku meres sendiri tadi loh, jadi santannya benar-benar masih segar banget. Kalau misalnya Fluffies nggak ada santan yang masih segar, Fluffies juga bisa pakai santan yang instan, nanti tinggal tambahkan air aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita beri sedikit gula pasir ya, biar nanti rasanya lebih balance atau lebih seimbang. Nah, ini kalau sudah mendidih, kita akan aduk-aduk, kita akan kecilkan apinya. Jadi kita akan masak pakai api kecil, biarkan nanti santannya benar-benar tanek dan bumbunya benar-benar meresep banget. Nah, nanti kuahnya juga sudah mulai mengental Fluffies. Itu tandanya rasanya udah enak dan masaknya juga sudah selesai. Ini Fluffies bisa lihat ya, ini kikilnya udah empuk, kuahnya juga sudah kental. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak, jangan lupa kuahnya ya. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan telur dadar Padang. Ini kita nggak pakai telur bebek ya, kita pakai telur ayam negeri. Ini pertama-tama kita siapkan dulu cabai merah keriting. Ini kurang lebih 10. Kemudian kita akan haluskan. Nah, biar gampang untuk menghaluskannya, kita beri 1 butir telur dulu ya. Kemudian kita akan blender sampai nanti cabenya halus. Kalau cabenya sudah halus, kita akan masukkan semua telurnya ya. Setelah itu kita akan blender lagi.
setelah telurnya kita blender, kita buka. Di sini kita akan tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Kemudian di sini ada sejumput garam, kemudian penyedap rasa secukupnya, kemudian merica juga sejumput aja. Setelah itu kita akan blender lagi. Kalau sudah selesai di blender, kita akan tuang dulu ke dalam wadah. Nah, ini kalau misalnya ngocoknya langsung di blender kayak gini, hasilnya itu lebih bagus nanti adonannya. Kemudian setelah ini kita tambahkan daun bawang ya. Daun bawangnya kita pakai agak banyak, ini kurang lebih 4 batang. Kemudian kita akan potong setipis-tipis mungkin. Nah, kalau sudah dipotong-potong, nanti kita langsung aja masukkan ke dalam telur yang sudah tadi kita blender. Setelah ini kita akan aduk rata. Nah, tapi sini bisa lihat ya, adonan telurnya itu cantik banget warnanya, kemerah-merahan gitu. Nah, kalau misalnya sudah kita aduk rata, langsung kita akan goreng telurnya. Pertama-tama kita siapkan wajan, kemudian setelah itu beri sedikit minyak. Setelah itu kalau sudah panas kita tuang telurnya. Nah, cara gorengnya gini Fluffies. Jadi bagian pinggir-pinggirnya yang sudah agak kering kita akan masukin ke dalam. Ini supaya nanti matangnya lebih rata dan nanti teksturnya juga lebih bagus gitu. Nah, di sini Fluffies bisa lihat ini telurnya sudah mulai agak kekel atau keras. Kemudian setelah ini kita akan balik. Cara baliknya di sini Fluffies bisa pakai piring. Jadi kita tuang telurnya. Kemudian setelah itu kita akan tuang lagi ke dalam wajannya. Nah, ini kan agak mencong, kita rapi-rapihkan lagi supaya nanti jadi bundar. Setelah ini kita akan balik lagi karena ini sudah mulai agak matang bagian bawahnya. Ini kurang lebih 2-3 kali balikan ya, supaya benar-benar matang. Nah, setelah ini kita tuang lagi. Nah, sekarang kita akan tunggu sampai nanti mateng. Nah, tapi kadang-kadang suka ragu dalamnya mateng nggak ya gitu. Cara ngetes dalamnya mateng atau enggak, kita tusuk pakai garpu. Kalau misalnya udah nggak basah, berarti udah mateng. Nah, kalau sudah mateng, kita langsung siapkan di meja makan. Ini telurnya tuh gendut banget. Ini nggak bakal kempes. Misalnya masaknya pagi, sore pun juga nggak bakal kempes. Jadi tetap menul, gendut, dan rasanya enak banget. Sekarang kita langsung potong-potong. Nih aku kan kasih tahu Fluffies di rumah hasil dalam telurnya itu kayak gimana sih. Cantik banget. Dan ini rasanya juga enak banget. Ini kita tinggal siapkan nasi hangat yang banyak. Kalau misalnya ada sambal hijau, wah tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffies hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes teri basah. Ini kita siapkan terinya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, ini sebanyak 3, ini sudah dipotong-potong. Dan daun kemangi sebanyak 1 genggam. Kemudian kita tambahkan lagi serai sebanyak 4 yang sudah dipotong-potong. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting sebanyak 10. Kemudian ada 5 cm kunyit, 6 bawang putih, 12 bawang merah. Kemudian ada 6 cm jahe dan ada 6 kemiri. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, sekarang kita langsung tuang ke bahan-bahan yang sudah tadi kita siapkan. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir secukupnya, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Setelah ini kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata. Dan aku mau kasih tahu Fluffies di rumah, nanti kalau bikin pepes itu garamnya ditambahin dibandingkan Fluffies masak biasa ya, karena nanti kita akan melalui proses pengukusan, jadi kita perlu garam lebih banyak. Kalau sudah diaduk rata, kita tambahkan lagi daun pisang dan tusuk gigi. Kemudian kita siapkan daun pisang 1 lembar, kemudian daun salam 1 lembar, daun jeruk 1 lembar. Setelah itu kita akan tuang adonan yang sudah tadi kita buat.
Untuk besar kecilnya atau ukurannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Mau kecil-kecil boleh, mau gendut-gendut juga boleh. Kemudian kalau sudah kita sematkan dengan tusuk gigi. Cara bungkusnya itu Flavis bisa seperti ini, ataupun bisa ditum, ataupun bisa seperti aku biasa bikin pepes, dibikin seperti lontong gitu juga bisa. Kemudian kalau sudah semuanya kita bungkus, kita siapkan kukusan dan kita akan kukus nanti selama 1 jam setelah air mendidih ya. Jadi biar benar-benar tanek banget. Nah ini sudah 1 jam dikukus. Setelah air mendidih ya, kita akan dinginkan. Setelah ini kalau misalnya mau maem, baru kita akan panggang. Nah hari ini aku mau panggang separuh aja untuk sekali maem. Nanti separuhnya lagi kita pakai untuk lauk nanti sore. Ataupun misalnya Flavis mau bikin agak banyak, nanti bisa taruh di lemari es. Ini tahan sampai 1 minggu ya. Nanti kalau misalnya Flavis mau maem, jadi tinggal panggang, karena pepes ini enaknya di maemnya pas masih anget-angetnya. Nanti kita juga maem pakai nasi anget, sampai goreng sering, tahu goreng sering. Kalau misalnya ada sambal terasi, boleh tambahkan sambal terasi. Nah ini pepesnya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Apalagi kita maemnya nanti pakai nasi yang masih hangat juga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang. Kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari udang. Nah ini udangnya akan kita tumis aja cukup. Ini udangnya sudah dibersihkan. Aku hanya membersihkan bagian kepala dan juga punggungnya, kulitnya dan kepalanya nggak aku buang, hanya dibuang kotorannya aja. Setelah itu kita akan marinasi udangnya dengan sejumput garam dan sejumput merica. Kita aduk-aduk ya. Kemudian kita akan marinasi minimal 15 menit supaya bumbunya lebih meresap ke dalam daging udangnya. Setelah itu kalau misalnya sudah dimarinasi, kita siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng udangnya. Jangan lupa kita balik-balik supaya matangnya merata sempurna. Nggak perlu sampai yang kering banget gorengnya ya. Cukup sudah mateng aja, udah cukup. Setelah itu kita angkat. Nah seperti ini aja Flavis, ini udah cukup mateng. Kita angkat. Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk masakan kali ini resepnya simple banget. Kita hanya pakai bawang putih. Kemudian bawang putihnya cukup kita cincang, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Udah cukup kita cincang aja. Kalau sudah dicincang kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita pakainya agak banyak ya. Kemudian daun bawangnya akan kita potong, motongnya miring memanjang ya supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong semuanya, kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita langsung memasak. Siapkan wajan, beri sedikit margarin, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum banget dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini. Baru kita akan masukkan udang yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan air ya. Ini airnya sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kita sejumput aja, menyedap rasa secukupnya, dan saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti kuahnya mendidih. Kemudian kita masukkan daun bawangnya.
Nah, kalau daun bawangnya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita angkat, biarkan warnanya tetap cantik ya. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk menu sarapan anak-anak karena bikinnya praktis banget dan ini nggak pedes sama sekali, jadi anak-anak pasti suka. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi bakar yang enak banget. Pertama-tama siapkan beras yang sudah dicuci sebanyak 500 gram, kemudian garam sebanyak 1 sendok teh, dan santan sebanyak 700 ml dari 1 butir kelapa. Kalau misalnya Flavis mau pakai santan yang instan juga boleh banget. Santan instannya sebanyak 300 ml, kemudian nanti ditambahkan air, jadi totalnya sebanyak 700 ml. Nah, setelah ini kita akan masak dulu. Ini namanya kalau dapat Flavikasi, proses pemasak itu namanya dikaru gitu. Sampai nanti airnya asat, kemudian diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru nanti kita akan kukus nasinya. Di sini aku mengukusnya menggunakan dandang aja. Kalau sudah, kita tutup. Kita akan masak kurang lebih 45 menit. Setelah ini kita siapkan isiannya. Untuk isian nasi bakar kali ini aku mau pakai sambal ikan tongkol suwir yang enak banget. Nanti juga ada peteknya. Pokoknya Flavis jangan kemana-mana ya. Di sini sudah aku siapkan ikan tongkol sebanyak 250 gram. Nah, di sini aku beli ikan tongkolnya itu yang sudah dalam keadaan mateng. Di tukang sayur tuh banyak banget yang jual. Kalau misalnya Flavis tinggal di luar negeri nggak ada ikan tongkol yang seperti ini, bisa diganti dengan ikan tuna, tapi ikan tunanya dikukus dulu, baru setelah itu disuir-suir seperti ini. Kalau sudah disuir semuanya, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada cabai besar sebanyak 2 biji, kemudian cabai rawit sebanyak 15, kemudian ada bawang merah sebanyak 12, dan ada bawang putih sebanyak 10. Nah, kita akan haluskan semua bumbu ini, tapi supaya lebih gampang, cabai besarnya kita potek-potek dulu ya, dan tambahkan lagi garam dan gula pasir. Untuk garamnya di sini aku pakai 1/4 sendok teh aja, dan gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh. Nah, kenapa ini aku masukin di awal supaya nanti untuk nguleknya itu jadi lebih gampang. Bagi Flavis di rumah yang nggak punya ulekan, nggak usah khawatir karena sambal ikan tongkol kita hari ini nggak perlu bumbu yang halus-halus banget, cukup dicincang aja juga nggak apa-apa, karena nanti aku mau tuh sambalnya itu rame gitu. Nah, cukup kayak gini aja sudah. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada daun bawang sebanyak 1 batang aja, kemudian ada 5 lembar daun jeruk, dan ada 2 papan pete. Nah, Flavis, sekarang saatnya kita membuat sambal ikan tongkolnya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan tongkol yang sudah tadi kita suir-suir. Oh ya Flavis, aku ingetin lagi ya, Flavis juga bisa pakai jenis ikan lain ya, misalnya ikan cakalang atau ikan tuna yang masih seger. Caranya adalah ikannya dikukus terlebih dahulu, setelah itu disuir-suir, baru ikutin step berikutnya seperti yang saya lakukan ini, digoreng. Gorengnya itu agak kering ya seperti ini, tapi jangan terlalu kering banget, nanti jadi alot. Kalau misalnya ikannya sudah selesai digoreng, kita sisihkan dulu supaya minyaknya turun. Kemudian kita akan tumis semua bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita masih pakai wajan yang sama dan minyak bekas goreng ikan tadi. Kita akan tumis sampai nanti aromanya itu harum banget, udah nggak ada bau-bau languknya. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, pertama-tama masukkan daun jeruk yang sudah tadi potong-potong, kemudian daun bawang, dan juga ada petenya. Kita aduk-aduk sebentar, setelah itu kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau misalnya bahan-bahan seperti daun bawang, daun jeruk, dan juga ada pete dan ikannya sudah masuk, masaknya nggak berlama-lama lagi ya. Cukup diaduk-aduk sebentar. Ini aku aduk-aduk kurang lebih 60 detik, hitung aja dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 60. Nah, Flavis, ini dia isiannya sudah matang. Sekarang kita tengok nasinya udah matang atau belum. Kalau misalnya sudah matang dan ikannya sudah matang, kita siap aja langsung untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang ya untuk membungkusnya. Di bagian luarnya kita pakai agak lebar dan di bagian dalamnya kita pakai agak pendek. Setelah itu letakkan nasinya, kemudian tambahkan lagi isiannya yaitu sambal tongkol suwirnya di atas nasinya.
Setelah ini siap untuk dibungkus. Nah, cara bungkusnya itu gampang banget Flavis, cuman seperti ini aja, digulung. Kemudian nanti ujungnya kita kunci menggunakan tusuk gigi aja seperti ini, dan dibaliknya juga kita akan kunci. Oh ya Flavis, aku juga pernah bikin beberapa variasi nasi bakar. Ada nasi bakar cumi, ada nasi bakar isi daging. Nanti Flavis kalau misalnya mau nyoba variasi yang lain, nanti cek aja di deskripsi box. Oke, kalau semua sudah dibungkus, sekarang saatnya untuk memanggang. Nah, kali ini Flavi kasih nggak mau manggang semuanya, hanya separuh aja, separuh lagi untuk makan nanti malam. Jangan lupa sebelum memanggang, teflonnya itu dikasih minyak ya. Ini tujuannya supaya nanti ada aroma bakarannya itu yang lebih wangi banget. Jadi nanti rasanya bukan enak, gurih, tapi juga wangi banget. Jangan lupa dibalik-balik ya, supaya aromanya merata, matangnya merata. Kalau sudah matang, kita siapkan aja langsung di meja. Nah, ini dia nasi bakar kita hari ini, nasi bakar ikan tongkol suwir. Rasanya enak tenan Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan panggang yang sederhana banget tapi rasanya enak tenan. Di sini aku menyiapkan ikan gurame, ini beratnya kurang lebih 600 gram. Tapi Flavis bisa pakai ikan jenis lain kok, misalnya ikan nila ataupun ikan kakap, nggak masalah. Jangan lupa ya, badannya disayat-sayat dulu supaya nanti bumbunya itu lebih meresap. Kita akan marinasi dulu dengan perasan jeruk lemon, bisa juga diganti dengan jeruk nipis. Nanti setelah ini kita akan tambahkan garam, garamnya sejumput aja. Kemudian ada kaldu ayam bubuk juga sejumput aja. Setelah ini kita akan ratakan ke badan ikannya. Jangan lupa sela-selanya juga supaya nanti bumbunya itu lebih meresap. Nah, sekarang sisi baliknya juga kita akan taburin dengan sejumput garam dan juga sejumput kaldu ayam bubuk, kita ratakan. Selah-selahnya juga jangan lupa ya. Nah, setelah ini kita akan marinasi ikannya kurang lebih 30 menit ya. Nah, sambil marinasi ikannya, kita akan bikin bumbu olesannya. Di sini sudah aku siapkan 2 sendok makan margarin, kemudian dilelehkan. Setelah itu tambahkan lagi kecap manis sebanyak 2 sendok makan, dan supaya lebih wangi tambahkan brambang goreng sebanyak 1 sendok makan. Kita akan aduk-aduk rata. Nah, kalau misalnya ikannya sudah selesai dimarinasi, kita langsung aja akan memanggang. Di sini aku memanggangnya menggunakan teflon aja supaya Flavis juga bisa melakukannya di rumah. Jangan lupa tambahkan margarin. Kalau misalnya sudah meleleh, masukkan ikannya, kemudian kita tutup supaya proses pematangannya lebih cepat. Nah, cara memanggangnya seperti ini Flavis. Jadi ikannya kita panggang dulu sampai nanti setengah matang, baru setelah itu kita akan olesi dengan bumbu yang sudah tadi kita buat. Nah, ini tujuannya kenapa sih nggak di awal? Kalau misalnya bumbu olesannya itu taruhnya di awal, nanti ikannya udah gosong tapi dalamnya belum matang. Nah, aku selalu menggunakan cara ini untuk memanggang ikan. Misalnya aku pakai teflon ataupun aku memakai panggangan yang pakai bara itu loh, kayak dibilang sate gitu. Aku selalu menggunakan cara ini supaya nanti dalamnya itu matang sempurna, luarnya nggak gosong, dan rasanya enak benar. Dan jangan lupa Flavis, karena ini kita memanggang menggunakan teflon, jadi jangan terlalu sering dibalik. Di sini aku hanya membalik sebanyak 4 kali aja supaya nanti ikannya itu nggak hancur. Nah, ini jangan lupa ditutup supaya proses pematangannya lebih cepat. Kalau sudah matang, kita siap untuk membuat sambalnya. Untuk membuat sambalnya, kita hanya perlu bahan cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, kemudian cabai rawit hijau yang sudah dipotong-potong juga, tambahkan lagi bawang merah yang sudah dipotong-potong juga. Nah, setelah ini kita tambahkan tomat supaya rasanya lebih seger, dan ada juga daun kemangi. Daun kemanginya ambil daunnya aja ya, batangnya nggak usah diikutin. Nah, namanya sambal ini adalah sambal colo-colo dari Makassar. Udah pernah coba belum? Kalau belum, Flavis kapan-kapan wajib cobanya ya. Dan bahan-bahan tadi masih ada lagi nih, yaitu jeruk nipis supaya nanti rasanya itu lebih seger banget. Kita akan peres-peres. Nah, setelah ini baru tambahkan kecap manis. Wah, udah kebayang dong rasanya kayak gimana. Jadi bukan hanya gurih, pedes, suger, dan juga ada manisnya. Kita akan aduk-aduk. Setelah ini kita siapkan di meja makan bersama nasi hangat, dan juga tadi ikannya juga sudah matang ya. Ini ikannya sudah matang. Kemudian disiapkan lagi sambal colo-colonya.
Nah, setelah ini nasi angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin soto ayam ya. Tapi Fluffies nggak usah khawatir, ini soto ayamnya bener-bener simple tapi rasanya enak banget. Kita akan pakai ayam sebanyak 1 ekor ya. Ini kurang lebih 1 kilogram. Kemudian untuk bumbu halusnya cuman ini aja Fluffies. Di sini kita pakai kemiri. Di sini sebanyak 6, kemudian di sini ada kunyitnya nggak usah banyak-banyak, seruas aja. Kemudian ada merica, ketumbar, jahe, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Kita akan menghaluskannya menggunakan blender. Habis juga bisa menghaluskannya pakai ulekan kalau mau. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan ya, atau wokpen dari Revan. Kalau aku sih ngomongnya kepenaknya tuh wajan gitu. Kemudian kita tambahkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau sudah panas kita masukin bumbunya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti bumbunya berbau harum banget atau wangi banget. Setelah itu di sini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya, ada daun salam. Kemudian di sini ada laos dan ada serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan tekstur bumbunya udah nggak basah lagi, udah agak kering seperti ini. Baru setelah itu kita akan masukkan ayamnya. Nah, begitu ayamnya masuk, Fluffies jangan langsung beri air ya. Kita akan masak dulu sebentar, kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya kaku. Setelah itu baru kita akan tambahkan air. Nah, di sini airnya aku pakai sebanyak 3 liter ya. Ini untuk rebusan awal aku pakai 3 liter. Dan kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk. Nah, di sini akan kita bumbuin langsung pakai garam. Ini secukupnya aja. Kemudian tambahkan sedikit gula Jawa. Fluffies kalau misalnya nggak terlalu suka gula Jawa juga boleh di skip ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak terlalu suka ada rasa gula di masakannya gitu, jadi itu sesuai dengan selera Fluffies. Kalau aku lebih suka pakai gula karena untuk menyeimbangkan rasa dan sedikit manis. Nah, kalau sudah empuk ayamnya kita akan angkat, nanti biarkan dingin, nanti kita akan goreng ayamnya. Nah, ini kan airnya sudah berkurang banyak Fluffies. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi air. Ini kurang lebih aku tambahkan sebanyak setengah liter. Dan kalau misalnya dirasa kurang asin boleh tambahkan garam. Kalau Fluffies mau pakai penyedap rasa misalnya kaldu ayam ataupun micin itu juga boleh banget biar rasanya tambah gurih banget. Nah, ini ayamnya akan kita masak sampai nanti mendidih dan tanek. Sementara itu kita akan goreng ayamnya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Nah, di sini untuk menggorengnya aku pakai fry pan dari Revan ya. Dan juga spatulanya ini aku pakai spatula silikon dari Viera. Nah, ini ayamnya akan kita goreng sampai nanti kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan kita akan angkat. Nggak usah lama-lama gorengnya karena ayamnya sudah matang. Kita tinggal goreng sreng pakai minyak panas. Kalau sudah coklat kita angkat. Nah, ini kita goreng lagi. Nah, tadi wajannya kecil jadi aku pakai 2 kali gorengan. Ini sudah matang. Sekarang kita akan siapkan dengan teman-temannya. Nah, ini kuahnya juga sudah matang. Nah, untuk isiannya di sini udah komplit banget, udah pepek banget. Di sini aku siapkan ada ayam gorengnya tadi ini yang udah kita goreng ya. Kemudian ada telur rebus dan juga ada kol. Ini sudah direbus ya, dan ada togenya juga sudah direbus. Ada bihunnya juga sudah direbus. Soun maksudnya, maaf, bukan bihun, dan juga ada jeruk nipis. Nah, di sini kita tambahkan lagi brambang goreng supaya lebih wangi, dan juga ada daun bawang dan seledri. Dan nggak boleh ketinggalan kita pakai sambal. Fluffies kalau mau boleh tambahkan kecap ya.
Nah, sekarang kita akan racik sotonya. Kita ambil togenya sedikit, kemudian kita ambil kolnya sedikit, kita ambil sounnya juga sedikit, dan juga telurnya. Sekarang kita tinggal suwir-suwirin ayamnya. Ini karena ayamnya gendut banget, dagingnya juga banyak banget. Nah, ini kalau kita bikin soto sendiri kan sesuai dengan selera kita ngaturnya. Karena kalau kita beli di luar tuh ayamnya cuma sedikit banget. Nah, ini kita tambahkan lagi ada berambang goreng dan bawang seledri, kemudian sambal, juga jeruk nipis, dan kuahnya jangan lupa kalau misalnya mau nuang kita aduk dulu supaya bumbunya rata. Nah, ini aromanya udah harum banget, rasanya juga seger banget. Ini nanti kita tinggal maem pakai nasi anget. Kemudian kalau misalnya ada boleh tambahkan kerupuk. Nih anakku udah gak sabar pengen makan sotonya. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.